Bertemu kembali, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan atas pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Dalam permohonan pra-peradilan, Febri meminta hakim membatalkan penetapan statusnya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, sekaligus menyatakan penggeledahan di rumah Sentul tidak sah. Febri Adriansyah mengajukan pra-peradilan dengan termohon 1 Polda Metro Jaya, termohon 2 Kortas Tipikor Polri, dan Kejaksaan Agung sebagai turut termohon. Febri meminta hakim membatalkan status tersangka sekaligus menyatakan penggeledahan rumah di Sentul tidak sah. Sidang putusan itu berlangsung Kamis sore dan masih berjalan sampai dengan saat ini. Dipimpinlah Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Sebelumnya kuasa hukum Febri menilai 40 peraturan perundang-undangan dilanggar dalam proses hukum terhadap Febri. Kami mengidentifikasi selama proses hukum terhadap FA, baik proses awal di kepolisian ataupun di kejaksaan, dan berdasarkan pembuktian di proses persidangan, kami mengidentifikasi dan menyimpulkan, kami tuangkan dalam kesimpulan bahwa terdapat 40 bagian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar selama proses hukum tersebut. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan putusan atas pra-peradilan yang disampaikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Febri meminta hakim membatalkan penetapan statusnya sebagai tersangka pidana pencucian uang, sekaligus menyatakan penggeledahan di rumahnya di Sentul tidak sah. Apakah hakim bakal mengabulkan itu semua? Saya akan berdiskusi bersama anggota tim advokat Febri Adriansyah, Darmawan Subakti, serta pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak dengan Tifal di sini. Selamat malam. Baik, terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sampai dengan saat ini kami juga masih mencermati sidang yang masih terus dibacakan amar putusannya dan masih dalam proses membacakan pertimbangan-pertimbangan hakim, Pak Darmawan. Kalau Anda mencermatinya, hilalnya nih arah-arahnya bakal dikabulin atau enggak atau sebagian nih? Ya, pertama kami selaku advokat PFA tentu sudah berupaya maksimal ya. Kami sudah menemukan 30 kesalahan prosedur, kemudian kami juga menemukan 40 pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dan itu semua kami dalilkan dalam proses pra-peradilan ini. Kami menggunakan instrumen pra-peradilan ini sebagai alat uji apakah due process of law itu dilakukan dengan baik. Apakah kita setia pada koherensi berpikir dalam hukum bahwa proses yang sudah diatur semestinya harus ditaati, bukan atas nama apapun, ya atas nama bahkan atas nama hal-hal yang mulia sekalipun kita bisa menabrak peraturan tersebut. Nah, kami pada prinsipnya Mas menghormati seluruh keputusan ya majelis hakim, hakim pra-peradilan maksud saya. Nah, Pak FA kan 30 tahun rekam jejaknya sebagai jaksa. Tentu beliau sangat menghormati proses hukum. Nah, ini juga bahwa bukti Pak FA menghormati proses hukum itu gitu loh. Sebagai orang yang punya rekam jejak panjang, beliau menempuh jalur pra-peradilan sebagai alat uji yang disediakan oleh hukum kita bila mana kita merasa ada prosedur hukum yang keliru. Tapi kalau kemudian dari gugatan yang disampaikan menyoal sprindik, proses penggeledahan, berharap proses cekal, penyidikan dan penyitaan itu tidak sah. Dasarnya dari 40 peraturan perundang-undangan yang Anda bersama dengan tim hukum menilai itu ada pelanggaran di situ, benang merahnya yang rasanya tidak bisa terbantahkan sehingga hakim tunggal harus menerima seluruh permohonan teman-teman di bagian mana? Ya, saya pikir pertama kita harus melihat momentum ini sebagai dua hal ya. Pertama, kita punya KUHP baru. Di KUHP baru itu ada pasal 91 tentang praduga bersalah tidak boleh dikenakan kepada tersangka. Yang cikal bakalnya itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 gitu. Di situ mengakomodir bahwa nggak boleh nih seseorang ditetapkan sebagai tersangka secara sewenang-wenang. Makanya dalam KUHP baru tuh, kita kan KUHP-nya baru, lebih mengakomodir terhadap hak asasi manusia. Nah, kami berharap ini tidak boleh menjadi presiden bahwa kalau ke depan nih ada orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, maka dia harus melalui beberapa tahapan-tahapan awalnya
Tidak boleh tiba-tiba jadi tersangka. Hmm. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada banyak ya permasalahan prosedural yang semestinya bisa dijustifikasi dengan clear bahwa itu keliru. Semisal penggeledahan, penyitaan. Nah, kami berharap hal-hal semacam ini itu menjadi garis yang bold dan merah bahwa nggak boleh lagi terjadi hal semacam ini dalam penegakan hukum kita. Oke, kalau menurut Anda Pak Jamin, kalau dari sisi pemohon kan demikian, tapi kalau dari sisi termohon dan turut termohon, dalam hal ini Polda dan Kortas Tipikor, Polri bersama dengan Kejaksaan Agung, Anda melihat posisi mana atau merujuk dari permohonan pihaknya Febri Adriansyah ini yang rasanya bisa dipatahkan oleh pihak termohon ini sehingga gugatan bisa jadi sebaliknya, malah ditolak oleh Hakim Tunggal? Ya, pertama kita harus memahami bahwa pra-peradilan itu fungsinya buat apa? Pra-peradilan itu fungsinya untuk menyatakan bahwa kewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini dalam konteks penyidikan itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara yang ada. Jadi kalau ketentuan aturan hukum yang dilanggar ya tentu terkait dengan hukum acara yang diatur dalam KUHP kita. Mulai dari penetapan tersangka atau penyitaan atau penggeledahan. Nah, yang menjadi titik poin yang diajukan dalam nomor 134 itu adalah terkait dengan penetapan tersangka Ya. dan penggeledahan dan penyitaan kepada tindak pidana Kortas Tipikor. Nah, jadi kalau terkait dengan Kortas Tipikor, maka penetapan tersangka itu tidak begitu berpengaruh lagi. Kenapa saya katakan tidak berpengaruh? Karena sekarang sudah diambil kewenangannya oleh penyidik di kejaksaan. Sehingga kalaupun seandainya ya, kalau kita berandai-andai pengadilan mengabulkan penetapan tersangka tidak sah oleh Kortas Tipikor, maka apa yang sedang berjalan di penyidikan di kejaksaan tidak berpengaruh, kecuali di 135 perkaranya yang membatalkan penetapan tersangka terkait dengan TPPU. Itu dua hal yang berbeda. Makanya menurut saya yang kedua yang lebih riskan, yaitu terkait dengan penggeledahan dan penyitaan. Nah, kalau penggeledahan penyitaan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi aturan sesuai dengan KUHP, maka seluruh barang bukti, alat bukti yang mereka gunakan itu untuk menetapkan tersangka menjadi tidak sah. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan. Karena ada dugaan kejaksaan tidak melakukan penyitaan langsung terkait dengan cuma penerimaan saja yang dilakukan dari pelimpahan dari Kortas. Kalau kemudian peluangnya ke sana, sorry saya potong Pak, kalau peluangnya bisa ke arah sana, maka nasib untuk barang bukti yang sudah disita itu akan bagaimana kemudian Pak? Kalau kedudukannya penyitaan terhadap barang itu ternyata tidak sah, berarti barang itu dikembalikan kepada pemilik. Pertanyaannya siapa pemiliknya? Tidak diketahui. Kalau tidak diketahui, maka ketentuan undang-undang perampasan aset tidak ada, berarti tidak bisa dirampas. Ya. Maka yang digunakan adalah undang-undang pencucian uang, di mana ada aset yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang itu bisa disita, dirampas oleh negara, begitu sampai nanti kemudian hari ada orang lain. Karena di dalam tindak pidana pencucian uang itu ada pembuktian terbalik. Siapa yang berani mengaku dia bisa juga nanti membuktikan di pasal 67 itu ada begitu. Jadi kalau sampai suatu ketika dinyatakan bahwa penyitaan tersebut tidak sah, maka barang tersebut harus dikembalikan, tapi tidak tahu siapa dikembalikannya, maka barang tersebut akan dirampas oleh negara, dipegang oleh negara sampai suatu saat nanti ada orang yang bisa membuktikan itu adalah miliknya. Oke. Kalau kemudian yang terjadi kebalikannya, Pak Darmawan, seandainya permohonan dari klien Anda ini di hadapan Hakim Tunggal malah ditolak atas beberapa poin tuntutan yang disampaikan dengan dasar-dasar 40 pelanggaran atas peraturan perundang-undangan itu,
Saya mau, bolehkah kemudian berandai-andai jangan-jangan Pak Febri akan kemudian mengajukan pra-peradilan berikutnya karena ada contoh yang pernah ditunjukkan di publik juga kasusnya Roy Suryo yang berkali-kali mengajukan pra-peradilan di beberapa poin tertentu. Apakah langkah itu juga bakal diambil oleh Pak Febri? Ya, pertama tujuan kami mengajukan pra-peradilan ini kan untuk menguji apakah prosedur hukum yang dikenakan kepada Pak FA itu benar. Dan kami ingin menguji apakah proses itu sesuai dengan due process of law. Artinya niat kami adalah untuk itu, untuk menguji apakah due process of law dijunjung tinggi dalam proses hukum ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, saya pikir kita bisa lihat dari rekam jejak Pak Febri ya, Pak Febri Ardiansaya PFA. Pertama, beliau punya rekam jejak panjang. Kedua, sejak ditetapkan sebagai tersangka, beliau sudah hadir 2 kali, sangat kooperatif. Kemudian yang ketiga, beliau bahkan menggunakan instrumen pra-peradilan ini untuk menguji apakah proses yang dikenakan kepadanya itu sudah benar atau belum. Dan proses pra-peradilan ini kan kita lihat bersama ya, kita saksikan bersama berjalan dengan baik gitu ya. Ada argumentasi hukum di situ, ada diskursus di situ. Kemudian kalaupun ada perbedaan yang disampaikan itu adalah perbedaan yang didasari dengan dasar hukum masing-masing yang kuat. Nah, saya pikir sampai di situ kita bisa melihat bahwa niat kami itu benar-benar kooperatif dan untuk menguji apakah due process of law itu kita tegakkan dalam proses hukum ini. Cukup 1 kali pra-peradilan berarti ya? Ya tentu kan kita juga sudah punya SEMA ya yang terbaru bahwa pra-peradilan itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk dalam tanda kutip penyelundupan hukum. Dan kami sangat menjunjung tinggi itu, kami kooperatif, kami mengikuti prosedur hukum ini dengan baik gitu ya. Oke. Maka kalau dari perspektif Anda juga Pak Jamin, seandainya ini ditolak, proses pembuktiannya nanti ke depan akan bagaimana dinamikanya? Karena kan dari pendirian masing-masing dari pihak penegak hukum demikian, dari tim klien dalam hal ini pihaknya Febri Ardiansyah juga menilai ada pelanggaran mendasar dari segi formalnya, maka akan berpengaruh ke materinya. Kalau ditolak ini yang 134 itu nggak begitu pengaruh ya terhadap proses yang berjalan di kejaksaan karena kita ketahui Kortas ini nggak melakukan apapun ya sampai saat ini dia tidak menindaklanjuti perkara terkait dengan penetapan tersangka saudara Febri ini terkait dengan predikat krimnya kan tidak dilanjutkan, tidak dilakukan apapun begitu. Jadi tidak ada pengaruh apapun terkait dengan itu. Yang justru yang perkara 135 ini yang menjadi dasar kalau sampai penetapan tersangkanya tidak sah dari sisi tindak pidana TPPU itu ada kemungkinannya maka semua barang bukti, alat bukti yang digunakan tidak bisa digunakan untuk menindaklanjutin dan harus lepas dari segala tuntutan, harus dikeluarkan dari tahanan. Itu sudah aturan yang baku yang sekarang ditetapkan. Sejak diputuskan bahwasannya dia penetapan tersangka tidak sah harus dikeluarkan pada saat itu juga begitu. Tapi kalau kemudian mengajukan pra-peradilan lagi ada peluang ke arah sana juga nggak Pak Jamin? Kalau dia mengajukan pra-peradilan itu kan kait dengan permohonan upaya paksa. Upaya paksa itu ada sekitar 9 yang diadakan pasal 89 itu ya. Nah, di situ ada aturan terkait. Jadi bisa saja kecuali kalau pokok perkaranya sekarang ya ada SEMA mengatakan kecuali kalau pokok perkaranya sudah mulai diperiksa di pengadilan. Nah, kalau pokok perkaranya sudah mulai diperiksa, otomatis permohonan pra-peradilan sudah tidak bisa lagi dilakukan begitu. Jadi tergantung apakah pokok perkaranya sudah diperiksa atau belum. Sepanjang belum ada pokok perkaranya, pengajuan pra-peradilan dapat dilakukan dalam hal subjek dan objek berbeda ya. Kalau subjek objeknya sama ya tentu kalau dia saat ini mengajukan kepada Kortas terkait dengan penetapan tersangka, terus penyitaan dan penggeledahan, maka nanti permohonannya jangan penggeledahan dan penyitaan lagi, yang lain gitu ya. Nah, kapan atau apa gitu, yang berbeda. Kalau yang sama dilarang itu, begitu. Oke, satu hal lagi Pak Darmawan, kalau Anda dari klien Anda, Pak Febri, melihat dinamika proses pra-peradilan ini ditambah dengan pidana pokok yang sampai dengan saat ini masih tetap berjalan, ekspektasinya akan bagaimana untuk pidana pokoknya? Seandainya pra-peradilan ditolak?
Ya, Pak FA kooperatif ya, eh, menggunakan haknya yang dijamin oleh hukum gitu ya, dengan pra-peradilan. Jadi pra-peradilan ini adalah alat yang digunakan untuk menguji secara konstitusional ya, gitu. Sehingga masih dalam kerangka kooperatif itu. Baik. Kemudian untuk kedepannya seluruh proses hukum tentu Pak FA sangat kooperatif dan berharap peristiwa hukum ini gitu ya bisa clear tentang peristiwa hukumnya gitu sehingga Oke. kita tidak punya asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan atau spekulasi-spekulasi yang bukan-bukan. Baik, proses pra-peradilan pembacaan putusan yang kami cermati sampai dengan saat ini masih terus dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan masih bisa Anda simak saudara melalui kanal YouTube Kompas TV. Pak Darmawan, Pak Jamin, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Terima Selamat malam. kasih, selamat malam. Terima kasih Prof. Jamin.